Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial. Kecepatan perubahan sosial budaya setiap masyarakat berbeda-beda, tergantung dari terbuka atau tidaknya suatu masyarakat. Perubahan yang terjadi di masyarakat tersebut dikenal dengan istilah perubahan sosial budaya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Belajar IPS Menyenangkan. Baik, pada video pembelajaran kali ini akan dibahas materi IPS mengenai perubahan sosial budaya. Bandingkanlah kebiasaan anak pada gambar di layar. Pada zaman dahulu, anak-anak bermain permainan-permainan yang sifatnya tradisional, seperti bermain congkak. Nah, pada saat ini, anak-anak lebih cenderung bermain gadget ya. Nah, itu merupakan contoh dari adanya perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yang pertama yaitu setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan konsep tentang perubahan sosial budaya dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan eksplorasi, peserta didik mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya secara tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan analisis, peserta didik mampu memaparkan hasil analisis tentang perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat secara kritis. Faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor internal diantaranya yaitu adanya penemuan baru atau inovasi. Yang kedua, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang ketiga, pemberontakan atau revolusi. Dan yang keempat, terjadinya konflik. Sedangkan faktor yang bersifat eksternal yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain, bencana alam, dan peperangan. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Yang ketiga, toleransi terhadap perilaku baru. Yang keempat, sistem lapisan sosial masyarakat yang terbuka. Yang kelima, orientasi pada masa depan. Yang keenam, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Yang ketujuh, sikap menghargai hasil karya seseorang. Dan yang kedelapan, penduduk yang heterogen. Sedangkan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya yang pertama yaitu kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Yang ketiga, sikap tradisional masyarakat. Yang keempat, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang kelima, rasa takut terhadap kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Yang keenam, prasangka terhadap hal baru. Yang ketujuh, hambatan yang bersifat ideologis. Dan yang kedelapan, adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Proses perubahan sosial budaya diawali dari adanya akulturasi. Akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kebudayaan itu sendiri. Jadi ketika ada dua kebudayaan saling bertemu, kemudian menghasilkan kebudayaan baru di mana kebudayaan tersebut masih memiliki ciri dari budaya aslinya, maka hal tersebut disebut dengan akulturasi. Selanjutnya, terjadinya asimilasi, yaitu proses peleburan dua kebudayaan atau lebih yang berbeda menjadi satu kebudayaan baru milik bersama. Ketika ada dua kebudayaan saling bertemu, kemudian menghasilkan budaya baru, di mana budaya tersebut tidak lagi memiliki ciri budaya aslinya,
disebut dengan asimilasi. Dan yang ketiga, terjadinya difusi, yaitu proses terjadinya penyebaran unsur kebudayaan, seperti gagasan, keyakinan, hasil kebudayaan, atau ideologi dari individu ke individu lain, dan dari masyarakat ke masyarakat lain. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Ada 4 bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama berdasarkan prosesnya, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Yang kedua berdasarkan waktunya, yaitu perubahan lambat atau evolusi dan perubahan cepat atau revolusi. Yang ketiga berdasarkan pengaruhnya, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Dan yang keempat berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Nah, masing-masing bentuk perubahan sosial tersebut akan dibahas sebagai berikut. Perubahan sosial berdasarkan prosesnya ada 2 jenis. Yang pertama, perubahan sosial direncanakan atau planned change. Nah, perubahan sosial ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial. Jadi, adanya agent of change. Yang kedua, perubahan sosial yang tidak direncanakan atau unplanned change. Nah, perubahan sosial ini terjadi di luar kehendak dan jangkauan masyarakat. Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat karena sering merugikan masyarakat. Perubahan sosial berdasarkan waktunya. Yang pertama, perubahan sosial evolusi, yaitu perubahan yang membutuhkan waktu lama dan diikuti rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat. Yang kedua, perubahan sosial revolusi, yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat. Contoh perubahan revolusi adalah revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan sosial kecil. Contoh dari perubahan sosial kecil yaitu perubahan mode pakaian, perubahan mode rambut, dan sebagainya. Yang kedua, perubahan sosial besar. Contohnya yaitu adanya kemajuan dalam bidang IT. Selain itu, contoh lainnya yaitu konversi bahan bakar minyak tanah ke LPG atau gas. Perubahan sosial berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya. Yang pertama, perubahan progres. Perubahan progres merupakan perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat. Contoh, penemuan sarana transportasi dan komunikasi. Yang kedua, perubahan regres. Perubahan regres merupakan perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Contohnya yaitu peristiwa bencana alam dan peperangan. Demikianlah pemaparan materi mengenai perubahan sosial budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.